proses sidang ini hari kan agenda acara pembuktian. Pembuktian itu ada dua, pembuktian alat bukti tertulis dan saksi. Nah itu. Nah yang udah kita laksanakan itu kan pembuktian tertulis dan surat. Nah dan menyerahkan juga bahwa minuman keras yang didalilkan yang diutarakan oleh saksinya ART itu bahwa bir bintang adalah minuman keras, ya kita udah tunjukkan kepada majelis bahwa bir bintang yang selalu diminum Amar itu 0% kadar alkoholnya, jadi bukan minuman keras dan diproduksi di Indonesia juga. Mungkin tanggapan dari majelis hakim sendiri melihat barang bukti yang dibawa dari pihak Amar seperti apa? Ya tanggapan ya kan nggak mungkin ditanggapi langsung oleh, yang penting bukti kami diterima. Toh pun nanti ya ditanggapinya waktu keputusan, keputusan yang perkara ini. Mungkin kan agendanya hari ini itu mendengarkan kesaksian dari pihak Amar. Mungkin saksinya tadi seperti apa? Untuk saksi memang kita belum bisa menghadirkan. Karena kendalanya kan saksi-saksi yang direkomendasikan Amar ini kan satu udah bekerja sama orang lain. Tentu harus minta izin ke pimpinannya. Untuk minggu ini nggak bisa. Mudah-mudahan minggu depan bisa. Kemudian masalah dari saksi keluarga. Nah, untuk adiknya kan lagi caleg DPR RI. Nah, itu tidak bisa juga. Dia lebih sibuk kampanye, apalagi udah dekat-dekat hari H pemilihan ya. Nah, untuk kedua adiknya ada satu lagi, itu kan menjaga bapaknya di rumah sakit. Jadi kendalanya di situ. Bukan mereka nggak mensupport, pasti support lah. Ini kan saudara kandungnya. Tidak hadirnya saksi dari pihak Amar hari ini, apakah akan menghambat persidangan selanjutnya? Oh tidak, kita kan juga udah diberi kesempatan oleh majelis untuk menerangkan, mendatangkan saksi lagi. Namun tanggapannya nih setelah kesaksian beberapa minggu lalu dari pihak Irish Bella soal bir bintang sendiri itu, apakah dari pihak Irish Bella itu memberikan bukti juga bahwa itu tuh memberikan bukti yang kuat kalau itu tuh ternyata minuman beralkohol? Ya tadi memang mereka juga akan memberikan katanya bukti bahwa menanggapi bahwa itu bukan bir yang itu, katanya yang pakai botol gitu. Ya tapi kan kesempatan mereka kan udah berakhir, kan mereka terakhir ini diberikan pembuktian terakhir. Jadi ya minggu depan kan bukan bukti beracara dia lagi untuk pembuktian. Ya walaupun dihadirkan ya tentu nanti di kesimpulan akan kita tanggapi. Ya. Oke, terakhir mungkin di agenda berikutnya, di agenda persidangan berikutnya, apa yang akan dipersiapkan untuk pembelaan dari pihak Amar sendiri? Agendanya kita berusaha untuk menghadirkan saksi. Itu. Mungkin saksinya siapa itu belum diketahui? Ya sementara kan ada yang rekomendasikan. Kalau ada kepastian ya kami belum bisa memberitahu. Tapi rekomendasi udah ada. Itu mantan pegawainya Amar. Nah kemudian dari saudaranya, ya tapi kan kepastian ini belum ada. Walaupun ya nilai kesaksian ini sesuai dengan aturan beracara perdata kan cuma 30%. Yang penting kan dalam acara pidana saksi dalam acara perdata saksi nggak ada juga bukan bisa orang gagal mencapai kemenangan. Karena apa? Bukti pertama dalam perkara perdata adalah surat. Jadi saksi cuma alat bukti kedua. Beda dengan hukum acara pidana. Pembuktian yang pertama itu adalah saksi. Nah saksi, kalau nggak ada saksi, bisa orang jaksa kalau mendakwa seseorang, kalau nggak ada saksi, ya pasti kan bisa orang bebas demi hukum. Berarti difokuskan untuk mungkin persidangan selanjutnya, dua saksi tersebut hadir ya Pak? Ya insya Allah kita akan berupaya menghadirkan. Kan kesempatan kita cuma sekali ya, kalau nggak ada ya berarti kan kami ya tidak menghadirkan saksi kan gitu. Insya Allah.
dia bisa. Bang, pada minggu kemarin kan sempat disinggung perihal saksi yang mengatakan bahwa Bang Amar menstok minuman keras, bisa dibilang kayak gitu di kulkasnya. Mungkin hari ini sanggahan dari pihak abang seperti apa sih, Bang? Ya sebenarnya kan gini, dari ART kan mengatakan bahwa dia melihat di kulkas itu di stok oleh Amar bir bintang. Itu minuman keras menurut dia. Nah, kita buktikan sekarang bahwa bir bintang itu bukanlah minum keras. Nah, kita udah perlihatkan tadi kan. Jadi itu ya kita berikan ke hakim bahwa berarti kan keterangan dari saksi ART ini kan tidak benar. Karena itu kan yang dikatakan bir bintang. Nah, itu jadi bir bintang itu yang, dan kita koordinasi Pak Amar kan yang diminum itu kan yang itu yang tadi yang 0%. Berarti sama sekali tidak ada kadar alkoholnya dalam bir kalengan tersebut ya, Bang ya? Nggak ada, ya tengok juga nanti. Kalaupun dia bilang botol, ya sekarang ditengok aja nanti bir bintang apa minuman keras. Kan tidak, itu kan ada label halalnya. Memang harus membuktikan bir itu model seperti apa, jadi juga menunjukkan bir itu ke kita di persidangan juga nggak ada bukti. Dia hanya bilang bir bintang ya. Untuk detailnya sendiri itu dari pihak sana sendiri nggak jelas gitu ya. Ya, menyebutkan bir, ya, menyebutkan birnya. Coba ada yang akan kita, tadi kan dari pihak pengacara kan berkilah juga bahwa katanya di botol bir bintang itu katanya yang nanti akan dihadirkan. Ya kalau dihadirkan belakangan bisa aja dibelinya di Alfamart, ya kan? Mungkin dibeli, mungkin di tempat yang beralkohol, tapi mereknya berbintang apa tidak ya kan? Ya nanti ya kita anggap karena mereka kan udah dikasih kesempatan untuk pembuktian. Kalau mau nambah bukti itu kan ya kita akan tolak. Karena apa? Karena dia udah diberi kesempatan untuk pembuktian itu 2 minggu. Terakhir ini hari, ya, dia tidak menghadirkan. Tapi karena kita hadirkan bir bintang tadi, dia berkilah, wah ini bukan itu. Dia yang pakai botol kaca katanya. Ya bening, ya tapi kan tetap bir bintang. Kan nggak mungkin akan dirubah nanti dengan wine, dengan apa ya, kan nggak mungkin. Kalau itu terjadi ya, itu berarti bukti palsu. Tapi saat abang mengkonfirmasi langsung ke Bang Amar pada saat jenguk kemarin, mungkin tanggapan dari Bang Amar sendiri terkait yang minuman keras tersebut yang disebutkan oleh saksi seperti apa sih, Bang? Ya kalau Amar itu kan itulah yang ditunjukkan minuman yang kita hadirkan itu. Bir bintang itu yang bir kaleng, yang dia sering minum, tapi itu apanya 0%. Kemudian dia sering minum di rumah itu kopi dari kampungnya dari Solok Selatan. Jadi itu yang dia selalu minum di rumah, dia nggak pernah minum minuman keras. Ya informasi terakhir kami kan hari Senin ketemu Amar di tahanan. Mungkin untuk selanjutnya nanti akhirnya seperti apa sih, Bang? Mungkin apa yang akan abang tunjukkan nanti pada saat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kami minggu depan akan meminta akan menghadirkan saksi manakala kan dikasih kesempatan, tapi manakala memang saksinya nggak ada nanti ya kita nggak masalah. Sebenarnya kan ya dalil gugatan ini kan sudah bisa kita bantah ya. 3 poin yang bisa kita, satu kan perselisihan percekcokan pertengkaran terus menerus ini kan bisa kita bantah juga sejak tahun 2020 katanya kan. Nah 2020 ini kan sampai sekarang sampai 2023 lah. Nah, dan apabila ada yang di acara Ambiar tahun 2022 kan jelas mereka mengatakan berdua itu termasuk Iris sendiri kan mereka ya nggak pernah ada pertengkaran, kemudian mereka harmonis, malah mereka berjanji hidup semati, berarti kan dalil itu kan terbantahkan dengan bukti itu. Kemudian masalah minum keras ya itu bir bintang bukan minum keras. Nah, yang mananya?
Jadi sebenarnya kami tidak menghadirkan saksi juga, itu kan gugatannya juga dalil juga bisa kita bacakan tanpa harus ada saksi, karena kan dalam sistem pembuktian saksi itu kan bukan nomor satu. Karena di pidana iya, di pidana itu kalau saksi itu ya itu keterangan pembuktian nomor satu. Tapi kalau di perdata itu nomor dua. Yang pertama itu bukti surat dan bukti tertulis dan seperti benda gitu ya, kayak bir yang kami hadirkan itu kan lebih kuat daripada keterangan saksi. Bang, bicara kemarin sempat menjemput Ahmad sendiri, sempat ada pesan ya dari Ahmad sendiri atau kondisinya Mas Kondisi yang mana ini? kondisi Ahmad sendiri, maksudnya jenguk kemarin itu Kondisi Ahmad sehat kalau untuk kesehatannya. Kondisi psikisnya tetap labil karena sampai sepanjang perkara 3 poin ini yang misalnya masalah pidananya, masalah narkoba ini sampai di mana hukumannya, kemudian masalah perceraiannya gimana keputusan nanti, kemudian masalah sakit bapaknya, pasti dia akan labil. Nggak akan mungkin ini penyakit yang 3 ini belum sembuh, pasti dia akan labil, tidak akan seperti semula. Soalnya dari case ini sendiri terlihat bahwa Ahmad kan benar-benar support orang terdekatnya gitu, maksudnya selain keluarga sendiri, bahasa ya mungkin untuk pasangan juga gitu ya Bang. Ya kan kalau untuk kasus pidana kan jelas kan ya dari keluarganya ya mungkin lebih tahu wartawan daripada saya sebenarnya, ya kan. Jejak digital kita tengok kan pasti nggak ada lah dukungan dari istrinya ya, walaupun sebenarnya kan kita menghibau secara kemanusiaan lah ya. Contohnya gini kan, Amar ini udah 4 tahun berkumpul dengan Iris, tentu ada suka dukanya ya, pasti ada manisnya juga. Masa ya anggaplah itu jodoh, rezeki itu kan maut yang menentukan ya kan, apa harusnya terindikasi sama kita dia seperti menengok musuh gitu ya kan. Ya kalau musuh ya mungkin nggak akan mungkin indikasinya begitu, maksudnya nggak dikunjungkan, maksudnya oke lah dia jangan nengok pribadinya, mungkin udah benci sama Ahmad ya, tengoklah anaknya yang memang itu kan nggak akan bisa dihapus itu bahwa itu mantan anak, nggak akan bisa. Jadi kan ya orang kolega biasa aja yang nggak pernah hidup sama kita, begitu sakit Allah malah memerintahkan kita untuk menyembuh orang sakit, itu kan ibadah ya kan. Nah kemudian orang yang dapat musibah, nah sekarang Amar ini kan musibah bukan kejahatan, karena dia kan karena keadaan biasa memakai lagi dan tidak ada dalam undang-undang itu perbuatan pidana kan, itu korban dari penyalahgunaan narkoba ini akibat apa ya, akibat memang ya ibaratnya beredarnya sangat mudah di negara kita, Dan memang kondisi juga mentalnya nah, juga kemudian mentalnya labil karena ya kondisi rumah tangga, kondisi ya bapaknya, jadi ya wajar lah. Memang kalau kita tengok kan dari keterangan ahli, saya berkonsultasi dengan dokter jiwa juga kan, memang orang kayak gini kan labil. Dan yang memang untuk menyembuhkan ini kan sebenarnya dukungan keluarga dekat tuh, terutama istri. Nah itu yang paling penting. Kemudian baru lingkungan keluarga, saudara kandungnya, kemudian dukungan dari lingkungan, kemudian dukung di tempat kerjanya. Jadi kalau itu menjauh, ya dia akan kembali lagi. Apalagi kalau ada yang nyodorkan, akhirnya akan terbakar lagi. Bang, jadi dari Amarnya sendiri ada keinginan untuk dijenguk Ibel kah atau seperti apa? pengen nggak Bang Apa yang disampaikan, pengen Ibel datang ke situ, seperti apa gitu? Ya pastilah, kan udah bilang memang mereka ini berangkat ini kan dari cinta, bukan kawin paksa. Jadi kan pastilah dia kan, kemudian kan nengok anaknya. Ya mungkin lah, udah bilang kemanusiaan aja lah. Kita jangan nengok, ya nggak mungkin lah selama 4 tahun itu nggak ada jasanya Amar kepada istrinya. Begitu juga sebaliknya, jasa istrinya ke Amarnya pasti ada lah. Tapi dari pihak Amar sendiri sudah meminta Ibel kah untuk mungkin membesarkan hati untuk menjenguk atau seperti
apa gitu? Dari Menyampingkan- pihak abang menyampingkan atau untuk dari kasus Ya dulu lah. sebenarnya secara Gitu, jelas gitu. tidak lah, secara jelas tidak. Cuma kan dengan dia selalu mengatakan dia rindu anaknya, ya pasti kan ya anaknya ya nggak mungkin anak kecil-kecil mau bisa datang sendiri ke penjara sana kan nggak mungkin, ke tahanan. Ya pasti kan dengan dengan ibunya, itu kan bahasa amannya gitu, dia selalu rindu sama anaknya, dia sampai nangis. Bang, mungkin melihat sikap Fibel hingga sekarang belum mempertemukan antara anaknya dengan Mas Amar, mungkin seperti apa sih Bang melihatnya dari sikap Fibel yang mungkin bisa bilang agak keras nih, agak Bang. keras nih, tidak mempertemukan anaknya dengan Bang Amar? Ya kalau menurut saya ya satu ya, kalau menurut pendapat saya itu kan tindakan berdosa juga, menjauhi ya anak kandungnya dengan bapaknya, walaupun apapun, sekalipun kita tengok ya kasus Budiman itu, apa gembong narkoba besar, ternyata kan sebelum meninggal pun dan selama di tahanan kan istrinya malah selalu mengantarkan anaknya untuk menambah semangat. Malah pada negara juga itu sebenarnya kan kasih keistimewaan kepada keluarga dan istri dan anaknya. Apabila orang mau dihukum mati, ya kan itu yang diprioritaskan dulu untuk diberikan ya pertemuan 2 hari untuk mereka ya berkumpul. Jadi itu kan sebenarnya ya di segi undang-undang negara, ya kan, perlindungan HAM itu kan, kemudian di segi undang-undang agama, di segi hukum Islam juga, itu kan silaturahmi itu kan ibadah, kemudian juga kan memberikan support, ya karena ini kan ada ibaratnya kan anak yang dilahirkan, jadi anak kandung, jadi sangat salah itu apabila memang tidak mengizinkan anaknya untuk menjenguk bapaknya. Mudah-mudahan kan dengan dijenguk itu kan, dengan dia tengok anaknya mungkin kesadarannya mungkin akan tobatnya mungkin dalam ya kepada Tuhan. Kalau menurut saya. Bang, ini kan banyak yang beranggapan bahwa Aditya Joni sendiri terkesan sekarang kayak udah capek Bang gitu, sudah kurang peduli lah keluarga, sudah terlalu kurang peduli dengan Bang Amar. Sebenarnya apakah memang seperti itu Bang sekarang kondisinya, antara Amar dengan keluarga sendiri kayak kurang membaik, ada menjauhi Bang Amar, apa memang seperti itu Bang? Ataukah masih tetap support sama itu Bang? Ya kalau saya ngomong sama dia baru terakhir ya di Senen, dia support lah. Kakak kandungnya kan nggak ada mantan kakak, ya kan, mantan istri ada, ya kan, mantan pacar ada. Tapi kalau mantan saudara kandung yang setahu saya ya secara hukum Islam juga ada. Ya sejelek-jeleknya keluarga, ya pasti disupport lah. Minimal kita arahkan dia untuk yang berbuat baik dan sadar dari kekilafannya, kesalahannya. Ya kita dorong lah kalau untuk dia bertobat. Ya kadang-kadang kan dorong dari keluarga itu kan sangat luar biasa gitu. Oke, Bang, terakhir untuk lancar selanjutnya sendiri seperti apa Bang? Untuk Abang sendiri sebagai kuasa hukum Amar sendiri dan sidang berikutnya tuh mungkin akan mendatangkan saksi, mengupayakan atau bisa? Kami berupaya untuk mendatangkan saksi. Itu upaya kita akan kita laksanakan sesuai dengan hak kita kan, dan diberi kesempatan juga oleh pengadilan agama. Gitu. Ya Bang, tanggal berapa Bang selanjutnya? Hah? Sidang selanjutnya tanggal berapa? Tanggal 18. 18. Ini saksi akan datang ya? Ya, yang penting kesempatan itu kan kesempatan terakhir bagi kita. Walaupun sebenarnya ya pembuktian saksi itu tidaklah masuk, itu kan menurut kami cuma 30%. Sebenarnya dari yang lain sudah bisa kami bantahkan dengan tertulis dengan bukti ya visual. Terima kasih ya Bang.